Salam sejahtera saudara-saudara sekalian, seluruh anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Cibunut Bandung, juga semua yang mengikuti acara persekutuan doa ini. Bagaimana kabar saudara semua? Kami doakan semua dalam kondisi baik dalam pemeliharaan Tuhan. Saudara sekalian, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema melayani dengan berhikmat di tengah kelimpahan. Lalu kita akan bersama berdoa syafaat, kiranya semuanya diperkenan oleh Tuhan. Kita awali dengan menyanyi dari NKB 213, kita sudah ditebus olehnya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu atas segala kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami semuanya, juga pemeliharaan dan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami berjemaat di GKI Taman Cibunut Bandung. Kami bersyukur dalam suasana ulang tahun GKI Taman Cibunut yang ke-107. Kiranya kami boleh semakin bergiat dalam melayani Tuhan. Tuhan, kami hendak bersama merenungkan firman-Mu, juga berdoa syafaat. Kiranya Tuhan layakkan kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Saudara, yang menjadi dasar renungan kita dari surat Yakobus pasal 5, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Yakobus 5, 1 sampai dengan ke-6. Nanti kita akan merenungkan tema melayani dengan berhikmat di tengah kelimpahan. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk,
dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu, dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar, karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam, keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan, kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu, sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang memelihara firman mewujudkan dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, Yakobus 5 ayat 1-6 yang dikritik Yakobus bukanlah kekayaan atau harta manusia. Karena kekayaan atau harta pada dirinya adalah netral, tidak baik atau tidak buruk. Yang baik atau yang buruk adalah bagaimana caranya mendapatkan kekayaan itu, dan juga bagaimana memanfaatkan kekayaan itu. Itulah yang bisa baik ataupun buruk. Kalau cara mendapatkan atau memanfaatkan harta itu dengan cara yang tidak benar, tentunya juga tidak benar. Jemaat yang dikritik Yakobus adalah orang-orang kaya, tapi untuk mendapatkan kekayaan itu dengan cara yang tidak benar. Ini terungkap pada ayat yang keempat. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar, karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangnya, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam, keluhan mereka yang menyabit panenmu. Jadi rupanya orang-orang kaya ini, ya katakanlah sedikit memeras orang yang bekerja padanya. Orang yang bekerja pada orang kaya ini tidak diupah atau digaji sebagaimana mestinya. Bahkan dikatakan gajinya ditahan, tentu untuk keuntungan si kaya itu sendiri. Pada masa kini kita juga perlu waspada, janganlah sampai kita juga memanfaatkan tenaga atau pikiran atau jasa orang-orang lain, tapi kita tidak menggajinya atau memberikan imbalan sebagaimana mestinya. Selain itu, orang-orang kaya yang dikritik Yakobus adalah orang kaya yang egois, yang hanya memakai kekayaannya untuk diri sendiri, berfoya-foya sepuasnya. Pada ayat yang kelima, dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu, sama seperti pada hari penyembelihan. Saudara sekalian, itulah kondisi orang-orang kaya yang dikritik Yakobus dalam suratnya pasal 5 ini. Lalu bagaimana sikap kita? Bagaimana kita bisa melayani dengan berhikmat pada masa kini? Paling tidak ada 4 hal. Yang pertama, marilah kita berusaha untuk mendapatkan kekayaan, untuk bekerja dengan cara yang benar, yang tidak merugikan orang lain. Kita tentu boleh bekerja keras, asal dengan cara yang benar dan tidak melupakan Tuhan. Yang kedua, marilah kita juga belajar memanfaatkan kekayaan harta benda yang ada, juga dengan cara yang benar. Karena semuanya berasal dari Tuhan. Kita pakai juga sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak hanya untuk diri sendiri. Waktu atau hidup kita adalah anugerah Tuhan. Mari kita pakai juga untuk Tuhan dan sesama. Melalui pelayanan di gereja, tapi juga melalui pelayanan yang lain dalam kehidupan sehari-hari. Pelayanan terhadap sesama, orang yang kita jumpai, pelayanan sosial, juga melalui waktu-waktu yang kita berikan untuk memperhatikan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Lalu yang ketiga, janganlah kita menjadi orang Kristen yang cinta uang. Ciri orang Kristen adalah cinta Kristus. Namanya saja Kristen, pengikut Kristus. Mesti cintanya kepada Kristus. Bukan cinta uang, bukan cinta materi, bukan cinta diri sendiri. Cinta Kristus atau cinta Tuhan artinya menempatkan Tuhan pada posisi yang paling utama, paling atas, di atas segala-galanya. Artinya,
Segala waktu kita, kegiatan kita, aktivitas kita, kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Walaupun prakteknya semua waktu, kegiatan, aktivitas, pekerjaan memang berrelasi dengan orang lain. Tapi kalau kita lakukan dengan baik, itulah suatu kesaksian sehingga memuliakan nama Tuhan. Lalu yang keempat, dalam rangka HUT GKI Taman Cipunut ke-107 ini, marilah kita seluruh anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Cipunut, baik yang di rumah, baik kita di rumah, baik kita di tempat pekerjaan, baik kita di lingkungan masyarakat, di gereja, dengan segala aktivitas kita, kira yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kehidupan kita menjadi garam dan terang dunia dimanapun kita berada. Itulah yang namanya melayani dengan berhikmat di tengah kelimpahan. Saudara-saudaraku, selamat melayani dengan baik dan benar. Amin. Mari selanjutnya kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Tentu kita akan juga fokus untuk gereja kita yang akan berulang tahun, tepatnya tanggal 1 Februari nanti. Mari saudara sekalian kita masuk di dalam doa syafaat. Ya Tuhan Bapa kami dalam surga, kami bersyukur atas segala pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami semuanya. Juga kami bersyukur atas pimpinan Tuhan, atas gerejamu GKI Taman Cipunut Bandung, yang tahun ini tepatnya 1 Februari akan berulang tahun ke-107. Dalam usia yang 100 lebih ini, kiranya kami anggota jemaat dan simpatisan boleh semakin dewasa imannya, dewasa di dalam melayani, dewasa dalam menanggapi masalah-masalah dan situasi yang ada. Tolonglah kami semuanya ya Tuhan, untuk seluruh anggota jemaat simpatisan, juga badan-badan pelayanan, komisi-komisi, juga majelis jemaat, juga badan-badan yang lain, misalnya yayasan-yayasan, biar semuanya boleh mensyukuri atas anugerah Tuhan dan boleh semakin berhikmat lagi di dalam melayani Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh anggota jemaat simpatisan dalam setiap pergumulan kehidupannya. Mungkin ada yang pergumulan soal sakit penyakit, soal pekerjaan, soal pelayanan, atau pergumulan-pergumulan yang lain. Tuhan tolonglah mereka semuanya, agar mereka kuat dan tabah menjalani itu semua dan menghadapinya bersama dengan Tuhan. Saya berdoa untuk beberapa anggota jemaat saudara kami yang sakit dalam pergumulan, yang usia lanjut dalam pemulihan dan seterusnya. Yaitu antara lain kami berdoa untuk Bapak Andrian dan Ibu Leli Handrian, Bapak Mulia Situhang, Ibu Betty Suciati, Ibu Elis Rantina, Bapak Mulyana Wijaya, Ibu Wonjeni Miranti, Ibu Edia Sulendro, Bapak Budi Kiantoro, Ibu Tris Karyadi, Ibu Windiwanta, Ibu Swat, Ibu Gunawati, Tante Tina Permana, Ibu Durga Selisyawati, Bapak Adi Pratomo, Ibu Helena Suhanto, Tante Yakin, Bapak Yukitong, Ibu Lim Emoy, Bapak dan Ibu Menang Siahaan, Bapak Junaidi Subrata, Ibu Dewi Kania, Tante Pujiati, Ibu Lani Prajono, Bapak Berhasil Ginting, Bapak Johanwara, Bapak Tono Hambali, Bapak Ian Gandeng, dan saudara-saudara kami yang lain yang dalam pergumulan dan sakitnya. Tuhan tolonglah kuatkanlah mereka semuanya dan berkati semua perawatan dan pengobatannya sehingga bisa memberikan yang baik pada mereka semuanya. Juga yang penting keluarga mereka Tuhan kuatkan dan berikan kesabaran, juga kesehatan untuk keluarga yang merawat mereka yang sakit. Ya Tuhan Bapa kami dalam surga, dalam rangka ulang tahun GKI Taman Cipunut, kami berdoa untuk acara persekutuan gabungan rencananya tanggal 1 Februari pukul 18
juga kebaktian syukur hari Minggunya 5 Februari. Biarlah semuanya bermakna bagi jemaat Tuhan. Kami juga berdoa untuk pergumulan jemaat-Mu, khususnya untuk proses pemilihan dan penetapan calon penatua. Biar Tuhan menggerakkan banyak anggota jemaat untuk bisa melayani sebagai majelis jemaat, anggota majelis jemaat, sebagai penatua. Ya Tuhan, gereja membutuhkan orang-orang yang mempunyai hati untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami juga berdoa untuk rencana dan proses pemilihan atau pencarian pendeta yang baru. Biar Tuhan juga memimpin sehingga boleh didapatkan hamba-Mu yang tepat, yang sesuai, yang cocok dengan jemaat-Mu GKI Taman Cipunut Bandung. Ya Tuhan Bapa kami dalam surga, inilah doa kami semuanya. Panjatkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara sekalian, seluruh anggota jemaat simpatisan GKI Taman Cipunut Bandung, cukup sekian persetujuan doa kita. Selamat melayani Tuhan dengan berhikmat. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.